Jakarta kayaknya lagi rame, Beb. Ini ribut sama ini ribut sama ini. Kok Habib kelihatannya tenang-tenang saja? Kok Habib diam-diam aja? Kok Habib nggak bikin aksi 212 lagi sih? Biarin setan berantem, ntar setan yang satu kan kalah, yang satu kan kecapean, yang kecapean kita jorokin. Amin. Saya heran ini kok ada menteri tuh pulau dari Aceh kok mau dipindahin ke Sumatera Utara, ada apa sih? Selidik punya selidik, ternyata 4 pulau tadi banyak minyaknya. Ini pejabat di Jakarta sekarang ngomongnya kayak preman, kasar saudara, duduk nggak angkat kaki, udah nggak ada etika. Ada pejabat, ibu-ibu ngeluh, kata ibu-ibu apa nih? Ibu-ibu bilang cabai mahal. Dijawab sama pejabat, nanam sendiri. Nah sekarang banyak-banyak doa Bu ya. Kalau negeri kita nih lagi kacau balau, iya betul. Cuman saran saya perbanyak sabar dan banyak doa. Bu, ada yang nanya saya, Habib, ini di pusat sana di Jakarta kayaknya lagi rame, Beb. Ini ribut sama ini ribut sama ini. Kok Habib kelihatannya tenang-tenang saja? Kok Habib diam-diam aja? Kok Habib nggak bikin aksi 212 lagi sih? Jawab jangan. Kapan? Bulan depan deh saya datang lagi. Bu, jawab boleh. Saya jawab, saya bilang saya bukan nggak mau bersuara, cuman ini di pusat setan lagi berantem. Setan lagi. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau setan lagi berantem, pisahin jangan. Kalau perlu adu lagi. Betul. Ada yang protes saya, Habib kok ngadu-ngadu, kan haram Beb ngadu-ngadu. Yang haram adu domba. Bu, adu domba haram, adu domba, adu manusia apalagi haram. Adu domba haram, adu manusia lebih haram. Adu setan boleh, kadang-kadang wajib. Bu, makanya karena setan lagi ribut, saya lebih suka gelar tikar, taruh kopi Lampung, nonton setan ribut. Setuju? Biarin setan berantem, ntar setan yang satu kan kalah, yang satu kan kecapean, yang kecapean kita jorokin. Amin. Nah begitu saya tanya, setuju gak begitu? Betul Bu, setan lagi ribut, betul. Tahu setannya? Tuh anak muda nanya, setannya siapa Beb? Lu jangan tanya. Bukan kalau dia tanya saya jawab, pulang dari Lampung ditangkap. Masya Allah, jangan dijawab, betul. Tapi yang dia jawab barusan betul, tuh dia tuh namanya tuh. Ya Allah, doain aja Bu biar negeri kita berkah, amin. Nah saya nggak mau berpanjang lebar lagi karena kita sudah memasuki waktu sholat asar. Insya Allah pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan sepulang dari Lampung, saya dan rombongan akan berangkat ke Aceh. Darurat. Ulama, santri, saudara di sana sudah bersatu dengan masyarakat, dengan pemerintahnya. Mereka marah besar. Bagi kita mungkin persoalan 4 pulau biasa-biasa saja. Tapi bagi Aceh bukan hal biasa. Itu 200-an tahun masuk wilayah Aceh. Tiba-tiba ada yang usil, pulau orang mau dicolong. Bu, kayak nggak ada kerjaan, betul. Aceh lagi tenang, Aceh lagi adem. Semenjak perjanjian Helsinki, alhamdulillah, GAM dan TNI gandeng tangan, bangun Aceh, nggak perang lagi. Bagus gak? Saudara jangan diganggu. Saya heran ini kok ada menteri tuh pulau dari Aceh kok mau dipindahin ke Sumatera Utara, ada apa sih? Selidik punya selidik, ternyata 4 pulau tadi banyak minyaknya, banyak gasnya. Oh, ada urusan duit. Oh, di situ kalau nanti maling-maling mau nyolong dari Aceh nggak bisa.
tarik dulu keluar akeh, baru dicolong. Dasar maling. Begitu saya lihat mau dikasih siapa? Mau dikasih mantunya si itu. Tahu gak? Tahu? Bu, jangan nyebut dong Bu. Tapi yang ibu sebut benar. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, saudara setuju tidak kalau Aceh damai? Setuju tidak kalau Aceh tenang? Setuju tidak? Jadi kita minta para pejabat jangan bikin aduh, betul? Nah ini sebagai penutupnya ya kawan. Penutup, ini pejabat sekarang saya kaget. Bu, saya mau tanya ibu-ibu yang sudah umur di atas 50. Dulu Bu di zaman Pak Harto, itu namanya pejabat, menteri, gubernur, bupati. Itu kalau bicara rapi, bicara santun, sopan, duduknya juga nggak angkat kaki. Betul? Betul? Ini pejabat di Jakarta sekarang ngomongnya kayak preman. Kasar saudara, duduk nggak angkat kaki. Udah nggak ada etika. Ada pejabat, ibu-ibu ngeluh, kata ibu-ibu apa nih? Ibu-ibu bilang cabai mahal. Dijawab sama pejabat, nanam sendiri. Bu, ibu ngomong begitu dijawab nanam sendiri, kesel gak? Kesel gak? Nanti kalau ibu-ibu bilang telur mahal, masa mau dijawab nelor sendiri? Kacau tidak? Ibu-ibu lagi nih, bapak-bapak nih punya motor, ini beli bensin mahal. Apa dia bilang? Ya kalau mahal jangan punya motor. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Jawabnya enak banget saudara. Mahasiswa bilang Indonesia gelap. Ada pejabat yang jawab, kau yang gelap. Kalau mahasiswa bilang gelap, panggil mahasiswanya, tanya gelapnya di mana, apa maksud gelap. Kalau mahasiswa bilang maksud kami gelap, penegakan hukumnya belum beres, korupsinya belum diberantas, judinya masih ada di mana-mana. Terima itu masukan, kerja. Betul? Betul? Ada lagi pejabat yang kurang ajar. Saudara, begitu masyarakat nih dari mana-mana rakyat protes, apa dia bilang? Jangan protes-protes kalau nggak punya jasa kepada negara. Keluar saja dari Indonesia. Wow. Saya udah nggak ada kata-kata lagi, udah ngelihat begitu tuh. Kacau tidak? Nah ini yang saya penutup di sini nih, oleh-oleh nih. Saya mau tanya sama ibu-ibu semua, jawab yang kompak. Kita beli baju kena pajak gak? Bayar pajak gak? Beli jilbab bayar pajak gak? Bapak-bapak beli piki bayar pajak gak? Beli bensin ada pajak ya gak? Bayar listrik ada pajak ya gak? Isi pulsa kena pajak ya gak? Saudara, apa yang kita gak bayar pajak? Berarti ibu-ibu bapak-bapak semua bayar pajak tidak? Berarti kita setor ke negara, betul? Berarti rakyat jasa tidak kepada negara, berjasa tidak kepada negara. Enak aja dia ngomong, rakyat nggak ada jasanya, nggak usah protes-protes. Bala lu bominyan, kurang ajar. Ini pejabat punya 16 perusahaan, namanya masuk ke Panama Papers, saudara. Panama Papers itu orang-orang yang melari dari pajak, menggelapkan pajak, dia simpen di sana, saudara. Justru saya meminta, itu pejabat yang ngatain rakyat tidak ada jasa, dia punya 6 perusahaan, sudah diaudit belum? Sudah bayar pajak belum? Jangan-jangan dia yang tidak bayar pajak, betul? Takbir. Saya kadang-kadang ngelihat kumisnya kesel, mau tarik tuh kumis. Lu tahu gak? Tahu? Lu jangan disebut dong. Ada Pak polisi gak di sini? Pak tuh yang nyebut tuh Pak. Bukan saya Pak. Nanti saya pulang jangan dijegat Pak ya. Saya mau pulang aman-aman, tuh yang nyebut Pak, ketarain tuh Pak. Bu, tapi di sini emang pinter-pinter. Saya nggak nyebut udah tahu semua. Alhamdulillah. Berarti apa? Berarti Bapak Ibu mengikuti berita. Berarti mengetahui suasana. Alhamdulillah. Nah, kira-kira jelas Bu ya. Nah baik, sekarang yuk kita tutup acara kita dengan sholawat asgilit zolimin bid zolimin. Setuju? Apa tuh asgilit zolimin bid zolimin? Doa kepada Allah dengan keberkahan sholawat kepada Nabi supaya orang zolim dibikin sibuk sama orang zolim. Itu dia tuh yang saya sebut tadi, setan lawan setan. Berarti saya tanya, doa umat digobol tidak? Digobol tidak?
itu selawat asgelit zalimin buat zalimin. Kalau BKMT nih, itu dari zaman Kiai Haji Abdullah Syafi'i 30 tahun yang lalu, itu udah diamalkan di majelis-majelisnya saudara. Nah sekarang ini di pesantren, di mimbar, di majelis taklim, di masjid, banyak yang baca. Allah gabulkan. Akhirnya saudara, setan ribut dengan setan. Alhamdulillah. Ayo ini sebagai penutup, langsung kita tutup dengan doa. Karena selawat ini juga termasuk doa.